Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM A1N1230019. Kelas A, saya dari angkatan 2023. Jurusan saya Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Ulum. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah pembelajaran etnopedagogi. Video ini berisi tentang kearifan lokal yang ada di Pulau Muna. Yang saya ambil yaitu permainan tradisional yang ada di Muna. Jadi untuk lebih lanjut mengetahui videonya, disimak video berikut ini. Yang pertama yaitu Kakati Kolope. Kakati Kolope adalah layang-layang tradisional khas suku Muna yang berasal dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Layang-layang ini bukan sekedar mainan, tetapi memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi karena sudah ada sejak masa prasejarah jauh sebelum kertas di Nusantara. Asal-usul Kakati Kolope. Kakati Kolope berasal dari suku Muna, Sulawesi Tenggara. Kata Kakati berarti layang-layang, sedangkan Kolope berasal dari nama daun pisang liar atau kolope yang digunakan sebagai bahan utama pembuatannya. Layang-layang ini digunakan sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan dipercaya sebagai layang-layang tertua di dunia. Alat dan bahan pembuatan Kakati Kolope. Bahan utama Kakati Kolope berasal dari daun kolope atau pisang hutan yang dikeringkan. Rangkanya dibuat dari bambu tipis, lalu daun kolope ditempel di rangka tersebut dan diikat menggunakan serat nanas hutan atau tali alami lainnya. Sebagai hiasan sering ditambahkan motif warna atau sulaman tradisional khas Muna. Fungsi dan makna Kakati Kolope. Awalnya Kakati Kolope berfungsi sebagai hiburan tradisional petani setelah panen atau saat menjaga ladang. Namun secara simbolik, Kakati juga dianggap memiliki makna spiritual, yaitu sebagai penghubung antara manusia dan Sang Pencipta. Kini fungsinya berkembang menjadi warisan budaya dan daya tarik wisata serta menjadi identitas masyarakat Muna. Kegiatan budaya. Setiap tahun masyarakat Muna sering mengadakan festival layang-layang Kakati Kolope di mana masyarakat dari berbagai daerah ikut berpartisipasi untuk melestarikan tradisi ini. Yang kedua yaitu Balano atau Gasing. Balano atau gasing adalah salah satu permainan tradisional masyarakat Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Permainan ini menggunakan benda berbentuk bulat yang dibuat dari kayu keras seperti kayu jati atau kayu nangka. Pada bagian tengahnya terdapat paku atau besi runcing sebagai poros dan tali nilon atau rotan digunakan untuk memutar gasing tersebut. Cara bermain balano atau gasing dengan cara menggulung tali pada bagian gasing lalu melemparkannya ke tanah dengan kuat sambil menarik tali sehingga gasing berputar. Tujuannya adalah agar gasing dapat berputar lebih lama dan stabil dibandingkan milik pemain lain. Pemain balano atau gasing sudah ada sejak zaman nenek moyang yang suku Muna, dimainkan oleh anak-anak dan remaja di halaman rumah atau lapangan desa. Balano atau gasing dahulu dibuat secara sederhana dari bahan alam sekitar dan sering dimainkan setelah panen atau saat waktu senggang. Fungsi dan maknanya yaitu untuk melatih ketangkasan, kekuatan tangan, dan konsentrasi. Dalam budaya Muna, permainan ini mencerminkan semangat, sportivitas, dan persaudaraan antar pemain. Balano atau gasing ini adalah permainan tradisional khas masyarakat Muna yang berasal dari tradisi turun-temurun, mencerminkan kreativitas dan nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu tapo-tapo atau engklek.
Tapo-tapo atau engklek adalah permainan tradisional masyarakat Pulau Muna yang dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki di atas petak-petak yang digambar di tanah. Petak tersebut biasanya dibuat dari tanah, batu kapur, atau kapur tulis, membentuk kotak berurutan dan menjadi jalur lompatan pemain. Cara bermainnya yaitu dengan melempar benda kecil seperti pecahan genting atau batu pipi ke salah satu petak, lalu melompat melewati kotak-kotak tersebut dengan satu kaki tanpa menginjak garis. Jika berhasil tanpa kesalahan, pemain boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Asal-usul pemain tapo-tapo sudah dikenal sejak zaman nenek moyang suku Muna dan diwariskan secara turun-temurun. Permainan ini awalnya hiburan anak-anak perempuan di desa, terutama saat sore hari setelah membantu orang tua di rumah atau di ladang. Fungsi dan makna tapo-tapo ini untuk melatih keseimbangan tubuh, ketelitian, dan kesabaran. Permainan ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan sportivitas di kalangan anak-anak. Tapo-tapo ini adalah permainan lompat-lompatan khas Pulau Muna yang berasal dari tradisi lama, mencerminkan kreativitas anak-anak Muna serta nilai kebersamaan dan ketangkasan dalam menentukan. Sebagai sarana hiburan dan kebersamaan komunitas. Nilai dan fungsinya yaitu melatih ketangkasan kaki, keseimbangan koordinasi tubuh, dan strategi dalam menembak atau menggerakkan batok kelapa. Permainan ini juga menanamkan nilai sosial seperti kerjasama tim, kebersamaan, sportivitas, dan identitas budaya lokal. Dengan menggunakan bahasa sederhana dari alam atau tempurung kelapa, kategori mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan lingkungan sekitar untuk hiburan dan aktivitas komunitas.